PKG, PJOK. Nah, saya sebelum bahas ke sana, saya cerita kalau saya bahas nanti tentang di sana dalam 1 minggu mungkin butuh juga di sini waktu 1 minggu. Karena kami mulai dari jam 7 sampai jam 8 sampai dengan jam 5 baru pulang. Jadi intinya di sana kami hanya belajar tentang model-model pembelajaran yang terkait dalam PJOK. Nah, intinya di sana kami belajar tentang aset. Mungkin kalau aset di sini aset yang disampaikan oleh gubernur yang selama ini dikelola oleh gubernur dengan aset yang kami sampaikan agak berbeda, ya. Mungkin aset yang kami sampaikan itu ada aset manusia, ya, ada manusia itu siapa aja di situ, ada kepala sekolah, guru dan peserta didik, ya kan. Kalau mungkin dalam aset gubernur tidak ada aset manusia, ada juga aset sosial, sampai dua aset sosial yang mungkin lingkungan sekolah, dan juga ada aset finansial. Finansial itu yang berupa dari dana bos. Apa saja itu yang mencakup, ya mungkin perlengkapan atau peralatan yang kita butuhkan dalam proses belajar mengajar, ya. Oke, yang kedua itu cerita tentang model pembelajaran tadi. Mungkin sadar tidak sadar selama ini apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan itu sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu namanya, ya kan. Ada model komando, ya kan. Ada teaching, PJBL, ya kan. Semua sudah kita kerjakan. Nah, tapi pada intinya pada saat ini kalau menurut program pemerintah dari kementerian itu yang berpusat sekarang kepada peserta didik. Artinya di sini lebih banyak peserta didik yang bergerak daripada guru. Guru hanya mengarahkan. Jadi selama ini kita tuh, ayo aku begini, itu tidak. Jadi kita cukup memberi masukan, maka guru hanya mengawasi murid yang melakukan. Terkecuali mungkin guru kelas 1 sama kelas 2 mungkin agak ekstra sedikit. Kenapa seperti itu? Ya mungkin karena memang apa saya bilang tadi, masih mengeja ataupun masih bertanya ini apa. Nah, semua pembelajaran dikaitkan dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Nggak usah lagi jauh-jauh kita cerita, nggak usah kita cerita ke Amerika sekarang, nggak usah. Ya, kalau lingkungan, cukup lingkungan kita ini. Bagaimana lingkungan kita sekarang ini? Mungkin di sini lingkungannya masyarakatnya mayoritas itu yang bertani, berusaha, kan itu. Kalau kita tetap pengusaha, ya. Kalau kita tetap pengusaha itu jauh-jauh lah mungkin, ya. Lebih bagus kita tetap lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Contoh bagi saya, contoh cerita tentang kebugaran jasmani. Saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, contoh lari. Apa manfaat lari? Ya, memperoleh otot tungkai. Seperti itu pembelajaran itu kira-kira Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Sekarang kita kaitkan dengan kalau kita guru namanya pembel, ya. Tapi kalau dengan siswa bukan pembel lagi, Bapak Ibu. Tapi KBS, Komite Belajar Sekolah. Ya. Jadi di situ harus kita belajar dengan dulu latar belakangnya, tujuannya, ya, langkah-langkahnya. Tapi di sini saya langkahi dulu karena ini berkaitan dengan PJOK, jadi saya ambil dulu yang ada di sekolah kita. Saya sampaikan, tidak boleh dari luar itu. Mungkin di sini nanti sampaikan, pasti nanti Bapak Ibu juga sudah pernah melaksanakannya, walaupun belum tahu namanya, ya. Ya, ini namanya RT rencana tidak lanjut, yang merencanakan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Ya, kalau guru tadi komite belajar, ya. Kalau ini KBS namanya. Nah, di sini kita lanjut. Ya, judul program atau kegiatan saya buat di sini, gerakan generasi cerdas implementasi proyek senam pagi dan jalan santai di sekolah. Ya, ini sudah kita laksanakan kan Bapak Ibu. Setiap Jumat sudah kita laksanakan senam, Sabtu juga. Nah, kemarin juga jalan santai akhir minggu atau minggu keempat sudah kita lakukan. Kan begitu, sebulan sekali kan? Iya, itu dia. Kita buka ke latar belakang. Menindaklanjuti evaluasi Jumat Sehat dan Sabtu Ceria. Iya, artinya saya buat Sabtu Ceria. Karena Sabtu Ceria saya buat karena kalau namanya anak-anak, kalau proses belajar mengajar, dia pasti mukanya kasih belajar, malas aku. Apalagi jumpa matematika, belajar bahasa Inggris lagi, kenapa di luar senang?
salah satunya adalah karena kebebasan. Bukan berarti kami bebaskan, karena lebih banyaknya tanggung jawab kami di lapangan itu. Kenapa kita terantuk atau segala macam berkelahi, lebih enaknya belajar sebetulnya di ruangan, lebih terkontrol daripada di lapangan. Tapi kami namakan juga ceria, artinya di situ kebebasan anak-anak untuk berpikir luas, melakukan aktivitas yang apa bisa dilakukannya. Kalau mau silakan emosi pada saat itu dia silakan menendanglah di situ. Itu namanya ya. Tapi di situ kami buat satu ceria, artinya antusias mengikuti gerakan yang terbatas dan terkait yang ditentukan oleh sekolah seperti yang bisa kita laksanakan. Artinya kalau di senam kan, karena kan terbatas, itu gerakan bukan sudah ditentukan. Nah begitu kita dalam santai, gerakannya kan tidak ditentukan. Karena ada yang, ayo baris 1 kita bilang kan, kadang dia baris 2, baris 3, namanya anak. Yang penting ceria dari situ. Oke, itu dia. Yang pertama senam pagi, ya ini senam pagi adalah suatu bentuk, itu pengertiannya. Ya, nggak usah kita lanjutkan, kita bahas biar cepat. Ya, begitu juga ada jalan santai ini aktivitas seperti yang dilakukan dengan berjalan kaki secara pelan-pelan atau santai. Ya boleh sambil bernyanyi, ya. Boleh sambil berpuisi, terserahlah, sambil bercerita. Yang penting pada saat itu kita mengekspresikan isi hati kita bagaimana, kan begitu. Ya, kita lanjut. Ya, kita langsung untuk apa melaksanakan yang namanya senam pagi dan jalan santai ya. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan fisik siswa, yang kedua meningkatkan konsentrasi dan fokus, yang ketiga membangun kebiasaan hidup sehat, ya, meningkatkan kerjasama dan sosialisasi, mengurangi stres dan kelelahan mental. 6. Meningkatkan kualitas tidur. Mungkin kalau kualitas tidur itu mungkin kalau capek kita rentan dengan tempat tidur kan begitu. Nah ini bukan berarti karena capek tempat tidur, tapi karena enak, bukan karena banyak pikiran ya, tapi karena dengan pikiran artinya lempang semua plong ya. Yang kedua mengembangkan keterampilan motorik. Ya anak kelas 1, anak kelas 2 itu biasanya fase A itu motoriknya harus dibentuk. Makanya memang di sini saya bilang saya tidak mau menggunakan kata finansial. Kalau menggunakan kata finansial kita memang serba kekurangan. Ya, artinya finansial ini kalau saya butuhkan tidak ada. Tapi di sini saya harus mampu memanipulasi semua bentuk gerak motorik anak-anak di kelas 1 sama kelas 2. Nah, yang kelapa memberikan energi positif dari awal. Ya, artinya di sini energi positif dari awal itu ya memang pembentukan karakter mulai dari guru ke siswa, terutama itu memang harus dibentuk dari rumah. Nah, di sini ada langkah-langkah. Ya, ini langkah-langkah mencapai tujuan. Ini seperti untuk kombel tadi, ya kombel. Tapi ini saya komunitaskan ke olahraga tadi, jadi KBS bidang sendiri PJOK. Ya, ini ada kepala sekolah sebagai pemimpin, ketua kombel beserta anggotanya, dan mencari referensi karena sumber. Kita kemarin sudah mencari sumber kan? Waktu kombel-kombel kita kemarin kita sudah buat berapa kali kemarin ya kan Bu? Kita buat sudah. Ya, lanjut pelaksanaan program. Pelaksanaan program itu harus terjadwal. Ya, biasanya terjadwal itu kalau kebetulan di sini olahraga itu setiap seminggu sekali. Seminggu 2 kali, Jumat dan Sabtu. Ya. Kemudian evaluasi laksanakan setiap 1 semester. Ya, boleh ini jalan santai, boleh dia bentuk apresiasi itu jalan santai itu mungkin beli A+, ya. Boleh juga kalau kita sini kalau akhir semester itu namanya SEM. SEM itu biasanya di akhir semester itu diadakan perlombaan untuk senam. Contohnya lomba senam lah antar kelas. Itu ada SEM namanya, itu diberi hadiah siapa yang juara. Yang terakhir tindak lanjut program secara lanjut melibatkan intensitas di dalam dan di luar sekolah. Oke. Ya, capaian. Ya, apa saja yang kita capai ini? Ya, yang pertama disiplin, terampil, kreatif, gembira, rajin, bekerja sama dan bertanggung jawab. Mungkin di sini kalau disiplin kita katakan disiplin sudah 60%. Kalau terampil juga seperti itu. Artinya kita belum ada yang mencapai 100, tapi sudah mencapai 60 gram udah pasti. Ya. Artinya persentase dari yang terlambat dengan yang terlambat itu
sudah menunjukkan 70% lebih. Jadi kita sudah kategori sudah menengah ke atas, ya. Lanjut, iya, seluruh program dan mitra komunitas. Ya, di sini seperti yang tadi, jenis ini program namanya kokurikuler. Skala program peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa kelas 1 sampai kelas 6? Kalau PJOK itu biasanya karena senam, ya, senam dan jalan santai tadi itu melibatkan kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin nanti kalau guru kelas mungkin itu nanti dibagi, mungkin tidak semua. Tapi kalau bidang studi mungkin kalau guru agama contoh nanti itu salah satunya yang bisa dibuat untuk KBS ini, contoh seperti ibadah itu masuk kategori KBS, ya. Sekali lagi Bu Nur itu udah PI, satu lagi ada lagi saya buat sholat, ya kan, Bu, sholat dibuat itu udah kategori dia dari KBS, ya, itu udah kategori KBS. Makanya sebetulnya KBS ini sudah pernah kita laksanakan atau sering, tapi kita nggak tahu namanya. Jadi cerita tentang kombel itu pun kalau kita tidak tahu apa tujuannya, apa latar belakangnya, kita nggak tahu, kan begitu kan? Padahal udah pernah kita laksanakan semua. Ya, di sini mitranya ada kepala sekolah penanggung jawab. Di sini Bu, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Baik dia dari segi apa yang kita perlukan, baik dari finansial, ya, itu tanggung jawab dari kepala sekolah. Nah, di sini guru PJOK sebagai koordinator pembel dan guru kelas dan bidang studi sebagai guru pendukung saling pembimbing program latihan peserta didik. Artinya di sini semua guru harus terlibat, termasuk Bu Yuni, ya, ikut terlibat di sini. Ya, lanjut. Ya, ini saya bilang tadi cerita aset. Mungkin aset Ibu Nur dengan aset saya berbeda. Ya, kalau kalau saya di sini ada aset manusia, ada aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, sosial, aset agama dan budaya. Makanya kalau kemarin saya pernah cerita di pertama, begitu kami juga dia cerita aset, saya bingung. Saya harus tanya Bu Nur atau Bu Yuni nih, karena cerita aset ini. Ternyata bahas saya baca yang diunduh buku-bukunya itu ternyata bukan itu yang diminta. Ternyata aset manusia tadi seperti kepala sekolah, guru dan peserta didik. Aset fisik ada lapangan sekolah, laptop, ya, termasuk ini gedung pun ini aset, ya, aset kita ini, kursi meja ini aset. Saya tidak merincikan yang besar-besarnya saja. Aset lingkungan, ya, termasuk pohon pun aset lingkungan. Ya, makanya jangan sembarangan kita tebang pohon karena itu aset, ya. Karena itu halaman pohonan di sekitar halaman sekolah, tanah tanaman bunga, nah itu, ya, itu aset yang harus kita lindungi. Ya, yang kedua ada finansial, itu dana bos, ya, dana bos termasuk ikut membantu, ya, itu pun kalau ada, kita tidak, maka saya bilang aset ini kita harus pandai memanipulasinya. Kalau tidak ada dana, ya tidak, bagaimana caranya kita gunakan supaya bisa terpenuhi, ya. Aset sosial ada dukungan komunitas dan masyarakat di luar sekolah. Aset agama ada dukungan dan kegiatan dari guru agama dan peserta didik saling menghargai, menghormati antara suku, agama dan berbeda-beda. Ya, yang terakhir, ya, sebetulnya masih ada lagi, tapi ini saya buat rencana evaluasi. Ya, pelaksanaan program ini dilakukan setiap minggu, ya. Senam kolaborasi Kota Medan dan minggu keempat jalan santai. Program dilakukan dengan peran kepala sekolah dan guru-guru. Terkait kegiatan ini yang telah dilaksanakan, murid juga diberikan kebebasan dalam berpendapat dan mencurahkan isi hati perasaan selama mengikuti kegiatan. Semoga dalam kegiatan ini peserta didik lebih bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Ya, oke, sedikit kita bahas tentang KBS tadi. Saya mau kaitkan dengan bidang studi matematika masing-masing atau guru kelas. Contoh, bahasa Inggris dulu. Saya ini mitra dengan bahasa Inggris. Kira-kira termasuk Bapak sudah mengikuti PPG, ya. PPG kemarin sudah membuat isu-isu kan, apalagi namanya Pak? Kalau di PPG studi kasus. Kira-kira apa studi kasus Bapak kemarin Bapak buat?
rendahnya kemampuan berbahasa Inggris pada peserta didik di kelas 5 SD. Iya, kemampuan rendah. Ya, kira-kira apa kita buat KPS-nya kalau di sekolah? Tidak mengganggu jam pelajaran, tidak mengganggu jam bapak waktu. Kita artinya pada saat kita menggunakan KBS ini jangan terganggu jam pelajaran, jangan terganggu jam kita pada saat pulang. Contoh kita buat. Oke, kalau saya buat, kalau untuk pada semua contoh, saya berpikir, pada semua ini selain kita meningkatkan komunitas kita di sekolah, juga untuk nilai jual sekolah. Salah satunya pada semua boleh buat setiap minggu, akhir minggu, setiap hari Senin mengadakan upacara memakai bahasa Inggris. Itu salah satunya nilai jual